Ya, di pojok kiri sebelah atas kalian ada tanda merah menyala, berarti itu semuanya sedang direkam. Baik, kita mulai anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, kemarin PTS-nya sudah masuk 7 orang yang di Google Classroom. Kemudian yang dikumpul ke sekolah ada 3, jadi genap 10 siswa, 100 siswa untuk 5B. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi tema 3, subtema 3. Kemudian nanti Pak Eri juga akan share di Google Classroom terkait dengan modul tema 3, subtema 3, PB-nya PB1 sampai PB5. Ya. Bisa kita mulai, yang bisa coba anggukkan kepala. Yang mendengar suara Pak Eri anggukkan kepala. Ya, bisa. Nah, ya, Putri bisa. Oke, kita mulai, Nak. Pada pembelajaran kali ini, Pak Eri tadi di awal sudah menayangkan video. Apa? Kira-kira video apa itu tadi? Coba bersuara kalian. Yang tahu, boleh langsung bersuara. Satria tahu video apa Satria tadi? Bukan dangdut loh ya. Chattingan. Apa? Video apa? Chattingan. Oh, chattingan. Cindy. Cindy. Nasya, video apa saat tadi, Sa? Yang tadi, Pak Eri tayangkan tadi. Makanan atau pola hidup? Pola hidup. Aduh, siapa yang tahu? Nih, Pak Eri tayangkan ulang ini. Pak Eri tayangkan ulang. Yang tadi sempat Pak Eri putar. Bentar. Kelihatan video Pak Eri? Kelihatan? Ya. Orang marah balik sih. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari pola makan yang tidak teratur. Berikut adalah 1. Perubahan hormon. Oke, Dapat mengakibatkan diabetes. Pola makan tidak teratur juga dapat mempengaruhi sisi psikologis seseorang. pola makan sehat ya. Marah. 6. Dapat menurunkan fungsi otak. Pola makan tidak teratur dapat membakar glukosa yang ada di otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik setelah makan. 7. Mempengaruhi tipe fisik seseorang seperti menjadi terlalu buruk atau terlalu berat. Nah, ternyata apakah sebaiknya kita makan yang dalam? Penjelasan ini dapat membantu kita lebih menjaga tidak masalah dalam tubuh. Tapi ingat, konsumsi makanan bergizi penting untuk menelan berat.
Berikut sambil makan aktivitas Tulis atau itu bisa apa? Tekan seluruh makanan. Nggak sarapan gemerem jam loro. Makan siang jam 1. setidaknya Anda perlu memastikan bahwa jeda waktu Satu dan lalu kurang lebih 4 jam. Jangan tunda makan siang Anda di sore hari. Makan malam. Makan malam disarankan ini masuk pukul 19 memberikan jeda waktu ibadah malam waktu tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Karena bangun malam terlalu lembut akan memberikan Ya, itu tadi nak. Oke, kita coba ulas. Nah, siapa pertanyaannya dijawab loh ya. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Yo, siapa? Satria sudah makan berapa piring Satria? Satu. Satu. Nasya sudah sarapan Sya? Sudah. Bapaknya Putri? sarapan. Kalau saya belum Pak. Putri sudah sarapan Put? Sudah. Cindy? Cindy, halo Cindy masuk. Aldo bisa mendengar suara Pak Irido? Sambil tidur itu Aldo itu. Bisa. Oh, bisa, oke. Jadi jangan lupa sebelum memulai aktivitas itu dimulai dengan aktivitas sarapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ini, nak. Yang akan kita pelajari adalah tentang asupan makanan, dan kemarin sudah Pak Eri share di Google Classroom juga. Nih, yang akan kita pelajari adalah, nah, coba dilihat di layar, mudah-mudahan terbaca semuanya atau terlihat semuanya. Terlihat ya. Nah, karena kita berada di masa atau kondisi pandemi seperti ini, yang bisa kita lakukan ya belajarnya seperti ini. Nah, kondisi seperti ini menuntut kita untuk berlatih maksimal. Nah, yang kita akan pelajari ini. Tema 3, subtema 3 ada kaitannya dengan kondisi atau kesehatan alat pencernaan dan cara merawatnya. Nah, ini coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini ya? Yang Pak Eri tunjuk ini gambar apa ya? Yuk, siapa tahu? Minuman, tapi ini biasanya kalian bisa lihat di mana ini? Selain di jalan, ayo, di mana? Bisa dilihat di mana biasanya? Walayan. di TV. Hah? Di TV, ya betul. Putri siapa yang jawab? Nasya. Nah, ini biasanya ini biasa kita lihat di TV. Kemudian kalau di tepi jalan, di apa itu pamflet yang besar, ini kita sering nampak. Nah, ini. Kemudian yang kedua ini juga sama. Ini juga minuman yang biasa ditawarkan oleh para pembuatnya melalui media sosial, melalui pamflet dan media iklan lain. Yang Pak Heri tayangkan ini adalah iklan. Apa? Iklan. Nah, iklan itu bentuknya menarik. Sifatnya karena supaya mempengaruhi orang dan mereka membeli, maka dibuat semenarik mungkin. Seperti ini. Nih, ciri-ciri iklan ada yang pertama. Apa ini? Coba dibaca ini. Yang pertama ini.
Menarik perhatian. Menarik perhatian, betul. Kemudian untuk menarik perhatian, biasanya gambar-gambarnya dibuat lucu. Kalau kamu lihat di apa itu, di Google, di koran, kemudian di TV, itu seunik mungkin Bapak Ibu pembuatnya itu membuat iklan itu terkadang lucu, menarik, ya. Karena tujuannya supaya mendapatkan perhatian orang. Yang kedua ini apa ini? Mancing emosi. Memancing emosi. Memancing emosi. Nah, memancing emosi itu bukan berarti marah gitu ya. Bukan berarti marah orang yang melihatnya terus marah-marah, tidak. Dalam artian dia menjadi memiliki perasaan untuk kemudian kalau itu barang yang bagus dia pengen beli. Contohnya HP ya. Ada yang HP-nya baru ya. Nah, misalnya kemudian sebelum membeli HP baru dia melihat dulu iklan. Kemudian kok aku pengen ya, kok saya pengen ya, itu emosi, nah, keinginan. Kemudian yang ketiga apa ini? Yang ketiga ini harus mampu meyakinkan konsumen. Ya. Jadi di iklan itu biasanya para pembuatnya sudah mahir dalam meyakinkan konsumen. Dia berusaha semaksimal mungkin sang pembelinya harus membeli. Gitu. Diyakinkan. Misalnya lampu LED tahan berapa puluh tahun, nah, gitu. Nanti dibuktikan dengan gambar, dengan video. Kalau dia menawarkan sesuatu yang tidak mudah rusak, misalnya piring anti pecah, berarti sampai dibanting-banting gitu ya. Satria rambantingi piring Satria Putri barang. Ya, kalau marah jangan bantingi piring, tidak boleh. Kemudian yang keempat apa ini? Yang keempat ini Layak untuk dipercaya. layak untuk dipercaya. Contohnya kalau kalian melihat nih, ini apa ini? Yang Pak Iri pegang ini kira-kira apa ini? Bukan semprot manuk loh ini. Player. Hah? Player. Nah, ini sebenarnya ini semprot burung apa ya? Ini hand sanitizer. Ketika orang menawarkan itu, maka dia harus membuat orang yang ditawarkan itu percaya. Nah. Percaya sampai dia kemudian yakin untuk membeli, untuk memiliki. Gitu. Kalau dia tidak menampilkan yang tidak dipercaya orang, maka itu tidak akan pernah laku. Sepeda motor, contohnya, mobil, kemudian ada barang-barang yang lain yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya habis pakai, sabun misalnya dan sebagainya. Yang ke ini selanjutnya ini apa ini? Mudah diingat konsumen. Nah, sekarang Pak Eri tanya, iklannya apa itu yang mudah diingat apa ya contohnya ya? Misalnya apa itu sedap itu, mie sedap itu. Nah, mie sedap misalnya. Itu ada kata-kata yang di sana dicantumkan mudah diingat. Contohnya apa itu mie sedap itu ya? Itu mie itu yang misalnya sepeda motor juga ada kata-kata yang meyakinkan. Kalau Honda itu satu hati misalnya. Kemudian kalau HP ya apa gitu. Yang sifatnya itu mudah diingat. Yang ke selanjutnya adalah mendidik dan apa ini? Mendidik dan memberikan manfaat. Di iklan itu salah satu yang harus ditanamkan adalah sifat mendidiknya. Tidak menjelek-jelekkan produk lain. Kalau ada iklan yang menjelek-jelekkan produk lain, berarti itu tidak mendidik. Kemudian yang memberikan manfaat itu dia harus memberikan informasi. Nah, Satria atau Putri menawarkan sabun cuci tangan gitu ya. Waktu menggunakannya tapi dilempar-lempar misalnya, tidak dengan cara yang benar, berarti itu tidak mendidik. Kemudian yang terakhir adalah apa ini? Nah, yang terakhir terkendali. Biasanya ada hubungannya dengan waktu. Ini ketika kalian berbicara ini delay waktunya 5 detik. Jadi
Ketika Pak Heri selesai berbicara, 5 detik kemudian baru kalian dengar. Gitu ya. Jadi ada jeda waktunya, seperti itu. Di iklan juga sama. Di iklan itu ketika orang menawarkan lewat medsos itu tidak langsung bisa terakses karena ada jedanya. Lanjut. Nah, sekarang ini. Apa ini, Nak? Gambar apa ini kira-kira? Upacara adat apa ini? Kalau di Jogja itu apa ya yang seperti ini? Nah, sekatenan itu ya. Sekatenan ada yang pernah ikut sekatenan waktu sebelum COVID ada? Nah, itu kalian akan melihat ini, upacara adat seperti ini. Kemudian ini, upacara adat ngitung batih itu adanya di Trenggalek. Ya, ngitung batih yang dimaksud itu jumlah keluarganya dihitung. Misalnya putri punya kakak berapa, adik berapa, itu dihitung di sini. Dan disaksikan banyak orang. Semuanya yang sifatnya ritual ada di sini. Nah, nanti detailnya kalian bisa lihat di YouTube, di internet. Ini ada ini. Kemudian, nih apa ini? Coba dibaca bawah ini. Upacara adat Tanah Toraja. Ini ada di Tanah Toraja sana, di luar Jawa. Ya. Coba nanti detailnya di YouTube ada deskripsinya, ada videonya. Kemudian ini upacara pembakaran mayat atau kalau di Bali disebut dengan ini upacara adat ngaben. Ngeben. Kemudian nah, kita pindah ke sini. Nih, coba siapa yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Wayang. Yang dituangkan dalam selembar kertas diberi warna. Dengan medianya ada kuas, ada pewarna, ada macam-macam. Ini namanya karya sastra seni rupa. Nah, pernah tahu Nasya juga pernah membuat, Cindy pernah membuat, Satria pernah menggambar yang itu gambar apa ya? Gambar di kertas orang buang sampah itu. Nah, kalau yang Pak Eri pegang ini miliknya Nasya ya. Nasya benar ya? Nah, ini adalah karya sastra bentuknya 3 dimensi. Nah, karena bisa dipegang ini. Bisa dipegang ini gambarnya. Ini kartun siapa, Sa? Minion. Siapa? Oh, Minion. oh Minion. Nah, ini karya sastra 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi bisa dipegang. Lanjut. Nah, unsur-unsurnya itu ada titik yang pertama. Setiap gambar itu ada titiknya. Entah di mana pasti ada. Ketika kita mulai menggambar itu, titik pertama dimulai dari mana kelihatan. Kemudian ada juga unsur garis. Warna apapun atau bentuk gambar apapun pasti ada salah satu yang membutuhkan bidang garis. Kemudian bidang itu seperti media dan sebagainya. Bentuk. Kemudian ada ruang, ini. Kemudian ada warna. Kemudian ada tekstur. Tekstur itu misalnya kalau dipegang itu terasa atau tidak. Kalau bisa dalam bidang datar itu 2 dimensi. Kemudian kalau dalam yang kita bisa pegang seperti ini, tapi diwarna-warni, berarti itu karya sastra 3 dimensi. Oke, lanjut. Ini yang tadi yang Pak Heri sampaikan di video awal itu ada hubungannya dengan ini, Nak. Ini alat pencernaan. Mulai dari mulut sampai ke anus. Ada rongga mulut, ada palatum, ada lidah, ada yang terakhir ada anus. Itu semuanya alat pencernaan. Di video nanti di tengah-tengah akan Pak Heri tanya. Ini alat pencernaan yang singkat seperti ini. Rongga mulut, makanan masuk dari sini. Ketika kalian makan dikunyah di sini di rongga mulut. Kemudian ketika sudah lembut, ditelan masuk ke dalam apa ini? Ini
Ini kerongkongan. Rongkongan. Nah, di kerongkongan turun karena ada gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu gerak mendorong makanan masuk ke dalam lambung, atau gerakan menelan itu namanya gerak peristaltik masuk ke dalam lambung. Nah, di sini. Ini lambungnya di sini. Di sini makanan yang kalian makan itu diolah 2 sampai 6 jam. Maka jangan heran ketika kalian berpuasa, setelah sahur itu kalian baru merasakan lapar setelah berapa jam? Kurang lebih 2 jam. Ada yang 3 jam baru lapar. Karena mulai diolah. Setelah diolah sudah lembut, maka dia akan dialirkan oleh enzim-enzim lain. Ada yang dibawa ke darah, tapi bentuknya sudah sari makanan. Kemudian ada yang dialirkan ke usus besar untuk dikeluarkan kembali melalui anus atau lubang pembuangan. Tidak usah disebut apa ya di sini ya. Tahu? Sudah tahu ini? Lanjut. Tahu. Ini gangguan pencernaan. Ketika kalian berlebihan dalam makan, atau mungkin makanan yang kita makan tidak sehat, seperti video yang tadi di awal, cara makannya juga tidak benar, makan malam yang tidak atau melebihi batas waktu, maka yang akan terjadi adalah ini, gangguan pencernaan. Apa itu? Nah, ini contohnya. Gangguan pencernaan yang pertama ada sembelit, ada radang usus buntu, ada diare. Dan yang digambar sebelah kanan atas itu, gambar sebelah kanan atas ada orang ini, apa ini ya? Asam lambung. Nah, orang sedang menahan sakit perut tadi kayaknya. Ini sedang menahan sakit perut. Nanti ketika video zoom-nya Pak Eri mati, Pak Eri ulang kembali ya. Nanti kalian masuk kembali di sesi yang kedua. Soalnya baru diubah ke premium. Nih, di dalamnya ternyata ada ini bakteri-bakteri begini nak. Nih, ada cacing, ada mungkin makanan apa kotoran yang termasuk terbawa makanan. So, kemudian ini ada yang pernah mendengar usus buntu. Nah, sebenarnya usus buntu itu seperti ini. Penyakitnya disebabkan karena ada infeksi di sini, di saluran appendix ini ya. Biasanya itu kemudian menyebabkan dia harus dipotong ini appendixnya, dihilangkan. Karena kalau tidak nanti dia akan menyebabkan penyakit yang lain atau infeksi pencernaan. Nih, yang tidak rajin makan atau tidak teratur makan menyebabkan penyakit apa ini? Ma. Tapi juga nggak boleh kita makan terlalu banyak. Kalau kita makan terlalu banyak, maka justru bukan vitamin yang kita dapat, tapi penyakit. Gangguan. Nah, Arfa, perhatikan ke sini, nak. Arfa, tuh malah ngapain mainan kucing apa itu ya? Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Nah, cara menjaganya bagaimana? Cara menjaga alat pencernaan itu ada beberapa hal, nak. Nih, biasakan makan teratur. Ketika kalian makan ya, kalau biasa sarapan ya pagi sarapan, kemudian sehari berapa kali harus teratur. Tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh sampai kurang karena akan berefek pada kondisi kesehatan. Kemudian kalau makan biasakan dalam posisi gizi seimbang. Kalau dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, sekarang dikenal dengan makanan yang bergizi seimbang. Di situ tidak harus mahal, tapi mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada apa lagi ya? Macam-macam mineral. Kemudian bagi Bapak Ibu, nanti sampaikan Bapak Ibu ini ketika atau kalian masak ini. Misalnya masak sayur, cara masaknya harus benar. Tidak boleh terlalu lama. Sebelum masak harus dicuci. Perhatikan jika sayurannya sudah tidak layak ya tidak boleh dimasak dan sebagainya. Yang keempat, jaga kebersihan apa ini? Coba dibaca yang keempat ini. Kebersihan tubuh dan lingkungan. Sebelum makan, cuci tangan.
Ya, kemudian kalau setelah makan ya cuci tangan juga, gosok gigi. Dan yang terpenting adalah alat yang digunakan untuk makan itu harus bersih. Ya, tidak boleh terkontaminasi dengan kotoran atau penyakit. Yang terakhir, ketika kalian merasakan ada gejala kesehatan atau kurang sehat di bagian pencernaan, maka periksa ke dokter. Dan kemudian tanya seharusnya bagaimana. Oke, nih contoh makanannya yang sehat itu begini nak. Contoh ini loh ya, tidak harus dibeli ini contoh ini. Ini ada pisang, ada brokoli, kemudian ada tomat, sayuran, ada apa ini ya, ada jagung. Nah, buahnya ada apel ini, apel, pisang, apalagi nih. Nah, kemudian hindari banyak makan mie ya. Mie itu susah dicerna. Mie instan. Kalau suka makan mie berarti sekarang makan mie-nya 1 bulan 1 kali. Limonilo enak. Kalau Satria sering makan mie ya 1 hari 1 ler itu, 1 mie gitu. Kemudian nah itu ya. Oke. Oke, cukup selesai sampai sini. Ada yang mau tanya? Yang mau tanya acungkan tangan. Nih, Bu Im sudah acungkan tangan. Ayo, Do, tanya enggak, Do? Makan apa, Do? Cindy tanya enggak, Sin? Putri tanya? Enggak. Satria tanya enggak ya, Satria? Enggak. Nasya, tanya enggak, Nasya? Ya, oke, lanjut ya. Ya. Nah, di Google Classroom, Pak Eri sudah share seperti ini, nah. Di Google Classroom. Sebentar. Sebentar, tak Pak Eri bukakan. Layarnya hitam ya. Nah, tadi sudah begini, sekarang Pak Eri akan tayangkan yang ini. Nanti Pak Eri share juga di Google Classroom. Pak Eri terangkan dulu, nanti pahami jika kesulitan boleh tanya. Nah, ini dia. Tadi yang Pak Eri sampaikan adalah ini, nak. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, sudah ada, nanti kalian baca. Kemudian kalian pahami, di belakang ini ada soal. Ada soal latihan. Soal latihannya ada kurang lebih berapa ya? 100 kalau tidak salah. Oh enggak, Ding. 10. Oh, ini. Soalnya ada ini. Ada. Betul, 10. 11. Oh, 11. Nah, nanti kalian boleh kerjakan sendiri-sendiri. Boleh bertanya dengan Bapak Ibu. Kemudian ini dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya hari Jumat. Ya, hari apa? Jumat. Hari Jumat. Di Google Classroom saja nggak usah ke sekolah. Ya, kalian sudah pinter, bisa Zoom, bisa ini sudah pinter. Dikumpulkan aja di sekolah. Kemudian tolong nanti Bapak Ibu diminta untuk mendampingi belajar. Kemudian begini, nak, yang terakhir. Pak Eri ingin sampaikan, ada yang sakit ini, 1, 2, 10 anak ada yang sakit. Siapa yang sakit? Cindy sakit nggak, Sin? Cindy, dengar Pak Eri, Cindy? Halo, Cindy, bisa mendengar? Putri, bisa mendengar, Put? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Eri tutup? Nasya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada, tugasnya hanya itu tadi, dikumpulkan hari Jumat. Ini waktu kita tinggal 2 menit, kurang lebih. Nanti dilihat di Google Classroom, boleh nanti atau mulai nanti malam juga boleh. Kemudian dikumpulkannya hari Jumat.
jaga kesehatan, makannya yang teratur, tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi Bapak Ibu. Jika ada yang mau disampaikan via WA gitu ya. Kalau mau mengumpulkan tugas, misalnya ketika nggak bisa upload, boleh WA dulu sama Pak Heri. Karena waktunya takutnya nanti pas nggak di sekolah. Begitu, bisa dipahami. Kalau bisa, anggukkan kepala. Bisa? Oke. Ya. Oke ya. Cukup. Nanti kita lanjutkan Zoom-nya hari Rabu. Hari Rabu besok ya, hari Jumat. Hari Jumat jam 9. Oke? Jam 9. Nanti minta izin Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa belajarnya di rumah. Oke, cukup ya. Pak Heri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semuanya. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Terima kasih untuk waktunya. Pak Heri tutup. Kalian kalau mau linknya juga boleh ini ke teman-teman yang lain.